Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teori harga pokok pesanan sampai dengan arus biaya ke produk. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Uci Sylvia Rahmah, nomor NPM 123. Yang kedua, Muhammad Ridho Syafrila, nomor NPM 134. Yang ketiga, Ahmad Syarifuddin, nomor NPM 143. Yang keempat, Fahmi Nur Syamsi, nomor NPM 154. Dan yang kelima, Abdul Ghaffar, nomor NPM 228. Konsep dasar biaya. Kos, kas atau setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperkirakan akan membawa manfaat saat ini atau masa yang akan datang. Kos dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat. Kos yang sudah dimanfaatkan disebut beban. Kos yang belum menjadi beban dilaporkan sebagai aset pada neraca. Membebankan kos ke objek secara akurat merupakan hal yang sangat krusial. Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Dalam akuntansi, istilah biaya dipertegas dengan membedakan antara pengertian biaya kos dengan biaya sebagai beban, expense. Biaya atau kos merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, sedangkan beban merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Jadi, beban merupakan bagian dari kos yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Pengorbanan sumber ekonomi yang diperuntukkan memperoleh aktiva akan dicatat sebagai kos aktiva atau harga pokok aktiva. Objek biaya. Istilah biaya tidak akan dipergunakan secara sendiri. Penggunaan istilah biaya selalu diikuti dengan sesuatu yang menyatakan keterkaitan pengukurannya. Pengukuran biaya selalu dikaitkan dengan sesuatu. Sebagai contoh, biaya pembuatan rumah, biaya perjalanan, biaya pengangkutan barang, dan sebagainya. Biaya pembuatan rumah merupakan biaya yang terjadi berkaitan dengan pembuatan rumah. Biaya perjalanan merupakan semua biaya yang terjadi berkaitan dengan dilakukannya suatu perjalanan. Atau buku tulis adalah cost object jika Anda menentukan berapa harga pokok buku tulis. Sesuatu yang kita inginkan untuk menyebut suatu biaya diukur disebut dengan objek biaya. Jadi, objek biaya adalah sesuatu seperti produk, aktivitas, proyek, departemen, yang mana biaya tersebut dimaksudkan untuk diukur. Klasifikasi biaya. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan produk, waktu, pengakuan, volume produksi, dan lain-lain. Klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produk. Biaya yang terjadi di perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dengan produk, menjadi biaya produk dan biaya komersial. Biaya produk adalah biaya pembuatan produk. Biaya ini sifatnya melekat pada produk, sedangkan biaya komersial merupakan biaya yang tidak melekat pada produk. Klasifikasi dasar. Produk, waktu pengakuan, perilaku biaya, pembuatan keputusan, karakteristik biaya secara ekonomi. Klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produk. Biaya pabrikasi atau disebut juga biaya pabrik atau biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya bahan adalah bahan yang digunakan untuk membuat barang jadi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong. Sedangkan biaya tenaga kerja merupakan gaji atau upah karyawan bagian produksi. Biaya ini dibedakan menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik, biaya yang timbul dalam proses produksi selain yang termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biasanya BOP yang dimaksud adalah biaya pemakaian supplies pabrik, pemakaian minyak pelumas, penyusutan bagian produksi, pemeliharaan atau perawatan bagian produksi, biaya listrik bagian produksi, biaya asuransi, biaya pengawasan. Biaya komersial meliputi biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum.
Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi dengan tujuan untuk memasarkan produk. Biaya pemasaran terjadi sejak produk selesai diproses hingga produk tersebut terjual. Yang termasuk biaya pemasaran antara lain biaya pengangkutan penjualan barang, biaya promosi, biaya pelayanan pelanggan. Sedangkan biaya administrasi dan umum merupakan beban yang dikeluarkan dalam rangka mengatur dan mengendalikan organisasi. Biaya yang termasuk dalam biaya administrasi antara lain gaji akuntan, gaji mandor, biaya kerikil, biaya tulis-menulis, biaya telepon. Biaya bahan terdiri dari biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Sedangkan biaya tenaga kerja terdiri dari biaya tenaga kerja langsung (BTKL) dan biaya tenaga kerja tidak langsung (BTKTL). Biaya manufaktur, bahan baku, bahan yang secara langsung dapat diusut ke produk, contoh, kayu jati untuk bahan baku meja. Tenaga kerja yang secara langsung ikut mengerjakan produk atau jasa, contoh, upah kerja. BOP, semua biaya produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja, contoh, depresi pabrik, bahan habis pakai, bahan penolong, gaji mandor. Biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung dalam kegiatan tertentu dapat dicatat sebagai BOP. Biaya non-produksi atau marketing selling cost, biaya pemasaran, contoh biaya iklan. Administrasi cost, biaya administrasi. Pada laporan keuangan, biaya marketing dan biaya administrasi tidak termasuk dalam persediaan. Biaya-biaya tersebut termasuk dalam biaya periode. Biaya periode adalah biaya yang terjadi dalam satu periode yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk. Biaya periode sifatnya tidak melekat pada produk dan akan dipertemukan dengan pendapatan untuk menghitung laba rugi pada periode yang bersangkutan. Klasifikasi biaya menurut waktu. Yang pertama, biaya produk atau biasa disebut product cost. Diartikan sebagai biaya yang dimana saat pengakuan biayanya, yaitu pada saat pembebanan biaya tersebut. Bahkan, baku dianggap sebagai biaya pada saat pembebanannya, atau pada saat bahan baku tersebut diambil dari gudang dan kemudian dimasukkan ke proses produksi. Kemudian ada biaya periode, merupakan biaya yang saat pengakuan biayanya harus dikaitkan atau diukur dengan horizon waktu. Maksudnya, ada biaya tertentu yang menghitung jumlahnya dari batasan namanya waktu. Misalnya beban sewa yang dihitung besarnya berdasarkan lamanya pemakaian sewa yang dikurangi dari sewa dibayar di muka. Klasifikasi biaya dikaitkan dengan volume produksi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya variabel atau biasa disebut variable cost. Yang kedua, biaya tetap atau yang biasa disebut fixed cost, dan yang ketiga ada biaya semi variable. Biaya variable adalah biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Akan tetapi, secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Biaya variabel. Biaya variabel ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jumlah output per barang. Yang kedua, biaya bahan per unit. Dan yang terakhir, total biaya bahan. Grafik biaya variabel. Grafik biaya variabel ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya variabel total. Dan yang kedua, biaya variabel per unit. Grafik biaya variabel total selalu menunjukkan ke atas, sedangkan grafik biaya variabel per unit menunjukkan datar. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya, meskipun jumlah produksi berubah-ubah dalam kapasitas tertentu. Biaya tetap ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada biaya sewa, ada unit per produksi, dan biaya sewa per unit. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksi berubah dalam kapasitas tertentu.
Contoh biaya tetap adalah biaya sewa gedung yang disewa secara tetap per bulan, dan contoh lainnya adalah biaya asuransi gedung. Untuk menggambarkan hubungan antara biaya tetap dengan jumlah volume produksi, perhatikan tabel di bawah ini yang berisi jumlah biaya sewa gedung dengan jumlah unit produksi. Karena gedung disewa per bulan dengan biaya tetap, maka bila dalam satu bulan tidak dimudahkan untuk berproduksi, biaya sewa gedung tersebut jumlahnya 60.000. Begitu pula bila dalam satu bulan digunakan untuk proses produksi. Misal 3 juta unit produk. Sewa gedung tersebut jumlahnya tetap sebesar 60.000. Besarnya biaya tetap tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produksi. Biaya tetap bila dilihat secara per unit, besarnya akan mengecil apabila volume produksi semakin banyak. Ketika satu bulan hanya berproduksi 100 unit, biaya sewa gedung per unit sebesar Rp600. Akan tetapi, ketika satu bulan digunakan untuk produksi sebanyak 3 juta unit produk, biaya sewa gedung per unit produk menjadi Rp0,02. Grafik biaya tetap. Gambar grafik tersebut menunjukkan hubungan antara biaya tetap baik secara total maupun secara per unit dengan unit produksi. Bisa kita lihat dari grafik pertama, besarnya biaya tetap tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produksi. Sedangkan di grafik yang kedua, biaya tetap bila dilihat secara per unit, besarnya akan mengecil apabila volume produksi semakin banyak. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya campuran antara fixed cost atau biaya tetap dengan variable cost atau biaya variabel yang bersifat susah untuk ditelusuri. Selain itu, biaya semi variabel juga memiliki sifat meskipun tidak ada aktivitas, biaya ini tetap ada dan totalnya akan berubah jika aktivitas juga berubah. Contoh dari biaya semi variabel adalah biaya listrik untuk produksi dan administrasi. Selain itu, biaya telepon dan biaya air juga termasuk biaya semi variabel. Arus fisik produk pada perusahaan manufaktur. Kegiatan perusahaan manufaktur dalam mengolah bahan baku menjadi produk selesai yang kemudian dijual dapat dilihat pada slide berikut. Langkah atau proses yang pertama adalah pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh atau mengadakan barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam kegiatan produksi. Pengadaan meliputi yang pertama pembelian, penerimaan, dan penyimpanan bahan baku, bahan penolong, suplai pabrik, dan elemen barang lainnya yang akan dikonsumsi dalam kegiatan produksi. Yang kedua adalah perolehan jasa dari tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan jasa lainnya yang akan dikonsumsi dalam kegiatan produksi. Dan yang ketiga adalah perolehan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah sejumlah biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Proses atau langkah yang kedua adalah produksi. Produksi adalah kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Pada kegiatan tersebut akan dikonsumsi bahan baku, tenaga kerja langsung, barang dan jasa lainnya yang dikelompokkan dalam overhead pabrik. Dan langkah yang terakhir adalah penyimpanan produk selesai. Produk yang telah selesai diproduksi dari pabrik akan dipindahkan ke dalam gudang produk selesai, menunggu saat dijual atau diserahkan kepada pemesan. Arus biaya pada perusahaan manufaktur. Siklus atau arus biaya yang terjadi pada perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrikasi dapat kita lihat dalam slide berikut. Aktivitas perusahaan pabrikasi adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Dengan demikian, biaya yang terjadi di perusahaan pabrikasi juga mengalir seperti halnya pemrosesan produk tersebut. Pada mulanya, biaya yang terjadi adalah untuk membeli bahan baku yang meliputi bahan baku langsung dan bahan tidak langsung, BOP, dan biaya tenaga kerja yang berkaitan dengan proses produksi yang meliputi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Pada saat proses produksi berlangsung, biaya tadi mengalir atau pindah menjadi barang dalam proses atau BDP. Dan ketika produk telah jadi, biaya tadi berpindah melekat pada produk jadi sebagai harga pokok produk. Ketika produk jadi dijual, biaya yang melekat pada produk tersebut berubah menjadi harga pokok penjualan
atau yang biasa kita sebut dengan HPP. Lalu, adapun contoh pencatatan di bawah ini. Persediaan bahan semula 500 dan digunakan sebesar 300. Lalu saldo akhir tinggal 200. Di bawahnya, biaya tenaga kerja saldo semula 100 lalu digunakan sebesar 25 dan saldo akhir menjadi 75. Kemudian biaya overhead. Saldo akhir dari persediaan bahan sebanyak 200 ditambahkan biaya yang dikeluarkan oleh tenaga kerja 25. Jadi total saldo akhir biaya overhead menjadi 225. Kemudian masuk ke dalam barang dalam proses. Saldo persediaan bahan yang digunakan sebesar 300 ditambahkan saldo akhir dari biaya overhead sebesar 225. Serta ditambahkan saldo akhir dari biaya tenaga kerja sebesar 75. Jadi total keseluruhan barang dalam proses kini 600. Kemudian barang yang sudah jadi sebesar 600 ditambahkan ke dalam produk jadi. Jadi HPP kini menjadi 600. Arus biaya produksi ke laporan keuangan. Yang pertama, sumber daya yang tersedia. Di dalamnya terdapat biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, persediaan bahan baku awal, bahan baku dari pembelian. Yang kedua, total biaya produksi, biaya pemasaran dan biaya administrasi. Kemudian ada barang tersedia untuk dijual. Terdapat persediaan barang dalam proses, biaya produksi, periode barang dalam proses. Kemudian ada laporan laba rugi, yang di dalamnya terdapat harga pokok penjualan HPP. Kemudian ada biaya pemasaran dan biaya administrasi. Yang terakhir ada neraca, yakni di dalamnya persediaan produk jadi akhir, persediaan BDP akhir, persediaan bahan baku akhir. Untuk soal latihan, PT Lubna berusaha dalam berbisnis percetakan dan proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan. Metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan adalah full costing. Pada bulan November 200X, PT Lubna mendapatkan pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Aviva dengan harga yang dibebankan 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, juga perusahaan menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Mahira dengan harga yang dibebankan 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Aviva diberi kode 101 dan pesanan dari PT Mahira diberi kode 102. Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Yang pertama, pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Bahan baku diantaranya kertas jenis X sebanyak 85 rem dikalikan 10.000 dengan total 850.000. Kertas jenis Y 10 roll dengan harga per roll 350.000. Total dari keseluruhan 3.500.000 rupiah. Kemudian tinta jenis A sebanyak 5 kilo dikalikan sebanyak 100.000. Total keseluruhan 500.000. Tinta jenis B 25 kilo dengan harga 25.000 per kilo yang totalnya 625.000. Total dari keseluruhan adalah 5.475.000. Kemudian bahan penolong. Bahan penolong P 17 kilo dikalikan 10.000 per kilo yang totalnya 170.000. Kemudian bahan penolong Q 60 liter dengan harga 5.000 per liter, total 300.000. Total dari keseluruhan adalah 470.000. Yang ketiga, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi adalah sebagai berikut. Upah langsung pesanan 101 sebanyak 225 jam dengan harga per jam 4 juta, totalnya 900.000. Kemudian upah langsung pesanan 102 sebanyak 1.250 jam dengan harga per jam 4.000, totalnya 5 juta. Upah tidak langsung 3 juta. Lalu
Jumlah keseluruhan upah sebanyak 8.900.000. Adapun gaji karyawan bagian administrasi dan umum sebanyak 4 juta, gaji karyawan bagian pemasaran 7.500.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerja keseluruhan 20.400.000 rupiah. Yang keempat, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif terbesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung, BOP yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi mesin sebanyak 1.500.000, biaya depresiasi gedung pabrik 2 juta, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin 700.000, biaya pemeliharaan mesin 1 juta, biaya pemeliharaan gedung 500.000 dengan total keseluruhan 5.700.000 rupiah. Kemudian yang keenam, pesanan nomor 101 telah selesai diproduksi dan diserahkan kepada pemesan. Sementara pesanan 102 sampai akhir periode belum selesai dikerjakan dan masih dalam pengolahan. Instruksi dari soal ini adalah buatlah jurnal yang diperlukan. Berdasarkan pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dalam pertanyaan tersebut terdapat beberapa kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh PT Lupna dan kita diminta untuk membuat jurnal harga pokok pesanan. Dalam kegiatan tersebut dapat dibuat beberapa jurnal. Yang pertama yaitu untuk pencatatan biaya pembelian bahan baku dan bahan penolong. Dalam membuat jurnal tersebut tinggal dimasukkan yaitu persediaan bahan baku yang sudah tertera pada soal tersebut, yaitu 5.475.000 di bagian debit. Kemudian utang dagang sebesar 5.475.000 di bagian kredit. Setelah mencatat persediaan bahan baku, kemudian kita juga mencatat persediaan bahan penolong di bawahnya, yaitu sebesar 470.000 di bagian debit dan utang dagang sebesar 470.000 di bagian kredit. Setelah mencatat jurnal biaya pembelian bahan baku dan bahan penolong, jurnal yang kedua adalah pemakaian bahan baku dan bahan penolong, yakni pada tanggal 3 November untuk pesanan 101 BTP BB-nya di debit 1.350.000, kemudian persediaan bahan bakunya di kredit 1.350.000. Untuk pesanan 102 barang dalam proses bahan bakunya yaitu 4.125.000 di debit dan persediaan bahan baku berkurang 4.125.000 di kredit. Kemudian ada BOP sesungguhnya yaitu 300.000 dan persediaan bahan penolong yang terpakai untuk pembuatan yaitu 300.000 rupiah di kredit. Kemudian untuk pencatatan jurnal selanjutnya yaitu jurnal ketiga pembayaran bahan baku, yakni sebesar 5.775.000 rupiah. Angka 5.775.000 rupiah berasal dari pemakaian bahan baku sebesar 5.475.000 ditambah dengan pemakaian bahan penolong sebesar 300.000 rupiah, sehingga ditambahkan menjadi 5.775.000 rupiah sebagai utang dagang di debit dan kas berada di kredit sebesar 5.775.000 rupiah. Untuk jurnal yang keempat yaitu pencatatan biaya tenaga kerja. Untuk yang pertama yaitu pencatatan biaya tenaga kerja terutang, yakni gaji dan upah berada di bagian debit sebesar 20.400.000 rupiah, kemudian utang gaji dan upah berada di bagian kredit sebesar 20.400.000 rupiah. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan distribusi tenaga kerja. Dalam hal ini yaitu BTKL untuk pesanan 101 sebesar 900.000 rupiah di bagian debit.
BTKL sendiri yaitu biaya tenaga kerja langsung. Kemudian BTKL untuk pesanan 102 sebesar 5 juta rupiah di bagian debat. Kemudian BOP sesungguhnya sebesar 3 juta rupiah di bagian debat. Biaya pemasaran sebesar 7.500.000 rupiah di bagian debat. Kemudian biaya administrasi dan umum sebesar 4 juta rupiah di bagian debat. Untuk gaji dan upah berada di bagian kredit sebesar 20.400.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu pencatatan pembayaran gaji dan upah. Setelah diketahui jumlah gaji dan upah dari pencatatan distribusi tenaga kerja yakni sebesar 20.400.000 rupiah, maka yaitu dicatat pembayaran gaji dan upahnya dengan utang gaji dan upah berada di bagian debit sebesar 20.400.000 rupiah, kemudian kas berada di bagian kredit sebesar 20.400.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu pencatatan biaya overhead pabrik. Ya, yang pertama yaitu pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi. Untuk mencari BOP sebenarnya sudah dijelaskan pada soal, yakni beberapa akun yang berjumlah 6. Untuk pencatatannya, yakni BOP sesungguhnya sebesar 5.700.000 rupiah yang berasal dari biaya depresiasi mesin yang terletak di bagian kredit sebesar 1.500.000 rupiah, biaya depresiasi gedung pabrik sebesar 2 juta rupiah yang terletak di bagian kredit. Kemudian biaya asuransi gedung pabrik dan mesin sebesar 700.000 rupiah di bagian kredit, biaya pemeliharaan mesin sebesar 1 juta rupiah di bagian kredit, serta biaya pemeliharaan gedung sebesar 500.000 rupiah di bagian kredit. Selanjutnya adalah pencatatan penutupan BOP yang dibebankan ke dalam BOP sesungguhnya. Sebelum memulai pencatatan, terlebih dahulu kita harus mencari asal BOP sesungguhnya, yaitu mencari dari jurnal yang sudah dibuat. Untuk kasus ini, BOP sesungguhnya ada pada jurnal nomor 2 senilai 300.000 rupiah, kemudian ada pada jurnal nomor 3 senilai 3 juta rupiah, kemudian ada pada jurnal nomor 4 senilai 5.700.000 rupiah, sehingga total BOP sesungguhnya adalah 9 juta rupiah. Kemudian masuk ke pencatatan, yaitu BOP yang dibebankan yakni 8.850.000 rupiah di bagian debit. Kemudian BOP sesungguhnya di bagian kredit senilai 9 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pencatatan selisih BOP. Karena BOP yang dibebankan lebih kecil dari BOP sesungguhnya, maka terhitung sebagai rugi. Sehingga untuk pencatatan selisih BOP-nya, selisih BOP senilai rugi 150.000 rupiahnya berada di debit. Kemudian BOP sesungguhnya senilai 150.000 rupiah di bagian kredit. Selanjutnya adalah pencatatan harga pokok produk jadi. Dalam jurnal ini yang dipakai hanya pesanan 101 karena pada soal dijelaskan bahwa pesanan 101 telah selesai diproduksi, sedangkan pesanan 102 masih dalam proses sampai akhir periode. Sehingga dalam pencatatan hanya ditulis dari pesanan 01 yakni persediaan produk jadi senilai 3.600.000 di bagian debit yang berasal dari barang dalam proses BBB senilai 1.350.000 di bagian kredit, kemudian BDB biaya tenaga kerja langsung senilai 900.000 rupiah di bagian kredit, kemudian BDP BOP senilai 1.350.000 rupiah di bagian kredit. Untuk selanjutnya yaitu pencatatan harga pokok produk dalam proses. Karena
pesanan 102 masih dalam proses, maka pencatatan ini berdasarkan dari pesanan 02, yakni persediaan produk dalam proses senilai Rp16.625.000 di bagian debit yang berasal dari BDP BBB senilai Rp4.125.000 di bagian kredit. Kemudian BDP BTKL senilai Rp5 juta di bagian kredit, serta BDP BUP senilai Rp7.500.000 di bagian kredit. Kemudian pencatatan harga pokok produk yang dijual. Dalam pencatatan harga pokok produk yang dijual, itu nilainya berdasarkan jumlah total biaya produksi, yakni dari produk yang berhasil dijual yaitu pesanan 101, jumlah total biaya produksinya yaitu 3.600.000, maka untuk pencatatan seperti harga pokok penjualan berada di debit senilai Rp3.600.000, kemudian persediaan produk jadi yang berada di bagian kredit sebesar Rp3.600.000. Dan yang terakhir adalah pencatatan pendapatan penjualan. Karena hanya pesanan 101 yang bisa dijual, maka untuk yang dicatat hanya dari pesanan 01, yakni Rp4.500.000 yang berasal dari 1.500 pesanan dengan harga Rp3.000. Yakni untuk pencatatannya yaitu piutang dagang yang berada di debit sebesar Rp4.500.000, kemudian hasil penjualan berada di kredit sebesar Rp4.500.000. Sekian penjelasan mengenai teori harga pokok pesanan dan arus biaya ke produk dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.